Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Faris Prima dengan NIM 12022119196. Saya berasal dari kelas SI 4507. Pada kesempatan kali saya akan mempresentasikan hasil dari program yang telah saya buat. Saya membuat sebuah program yang biasa disebut dengan catatan harian atau bisa juga sebagai catatan pengingat kita untuk acara atau urusan apa saja yang akan kita lakukan atau yang harus kita lakukan ke depan. Di sini saya menggunakan beberapa toolkit dan function seperti di sini ada terlihat SQLite 3. Di sini tuh SQLite 3 ini sebagai SQL. SQL itu berfungsi untuk menggunakan sistem manajemen dari database tersebut. Kemudian ada Tkinter yang berfungsi untuk menjalankan atau menampilkan program yang dibuat. Yang terus ada message box itu berfungsi untuk menampilkan kepada user mengenai hasil dari sebuah proses. Nanti saya akan menunjukkan apa bagian dari message box tersebut. Dan yang keempat ada import time. Time di sini berfungsi untuk menjalankan waktu. Karena di sini saya ada membuat tanggal pengingat untuk setiap harinya dan akan update otomatis setiap harinya. Oke, mungkin saya akan langsung menjalankan programnya saja. Di sini terlihat bahwa ada kurang lebih tiga fitur, yaitu fitur tanggal, judul, atau 3 kolom lebih tepatnya. Ada kolom tanggal, ada kolom judul, dan catatan. Di sini saya membuat seempat fitur, yaitu ada fitur notes atau menambahkan catatan, ada fitur view notes, ada delete notes, dan update notes. Di sini saya akan menjelaskan dulu terlebih dahulu tentang add notes. Add notes ini berfungsi untuk menambahkan catatan yang telah kita buat ke dalam database yang telah kita buat di sini. Ini saya langsung contohkan saja. Untuk pertama-tama, apabila kita belum menambahkan satupun catatan atau menambahkan salah satu dari ketiga kolom ini, maka fungsi tersebut tidak akan jalan atau runtime error-nya. Maka program akan menampilkan show error berupa message box. Message box itu ini dia, sebuah message box yaitu Anda belum membuat catatan atau kita belum menambahkan catatan apapun. Oke, seperti di sini, misalnya kita di sini ada tanggal 10 bulan 10 tahun 2022 dengan judul mungkin rapat. Catatannya harus pergi rapat. Di sini dengan ada fitur EndNotes ini saya dapat menambahkan pesan tersebut ke dalam database sehingga pesan tersebut tersimpan selama kita belum menghapusnya. Dan kemudian yang kedua ada fitur View Notes. View Notes ini berfungsi untuk menampilkan apa saja pesan yang telah kita buat lebih tepatnya. Apabila kita belum menambahkan apapun pesannya, itu maka akan menampilkan sebuah message box berupa tidak ada catatan yang tersedia. Ya, message box-nya tadi berupa seperti yang tadi kita lihat di EndNotes tadi. Kemudian ada fitur delete notes. Delete notes ini berfungsi untuk menghapus catatan yang telah kita buat. Seperti tadi saya sudah menambahkan date tanggal 10 bulan 10 tahun 2022, ada title-nya rapat, notes-nya itu harus pergi rapat. Nah, di sini tuh saya dapat menghapus ini itu catatan yang telah saya buat hanya dengan satu kali penjalanan fitur saja. Apabila sudah muncul seperti ini catatan telah dihapus, berarti seluruh catatan telah dihapus dari database. Maka apabila kita melihatnya lagi di notes, maka akan muncul message box berupa tidak ada catatan yang tersedia. Kemudian apabila kita menghapusnya lagi, ya karena kita catatannya tetap akan dihapus karena ibarat ini fungsi programnya ini belum ditutup. Apabila kita menutup programnya dan mencobanya untuk mengerang lagi dan langsung menghapus pesan tanpa kita menambahkan sebelumnya, maka
pesan tersebut tetap akan terhapus juga. Karena ya fungsi tersebut tetap akan berjalan terus. Dan yang terakhir ada fungsi update notes. Update notes ini berfungsi untuk mengupdate fungsi pesan yang telah kita buat. Seperti kalau misalnya kita menjalankannya sebelum kita menambahkannya, itu tuh belum fungsi tersebut akan menampilkan show error berupa message box tersebut yang seperti kita lihat di layar. Kemudian, apabila kita menambahkannya, maka fungsi tersebut akan mengupdate pesan atau catatan yang telah kita buat. Oke, dan saya menambahkan fitur sebuah tanggal yang akan terus otomatis atau berganti secara otomatis sesuai dengan catatan yang kita buat. Misalnya pada hari ini saya buat tanggal 22 bulan 6 tahun 2022. Itu dia bertepatan dengan hari ini. Itu dia secara otomatis dia akan berubah. Oke, untuk selanjutnya di sini saya ada beberapa fungsi, yaitu di sini untuk membuat chat window atau tampilan dari GUI-nya. Di sini saya menggunakan ukuran 750 kali 450 dengan window title-nya catatan harian. Habis itu saya juga membuat label dari tanggal yang seperti yang kita lihat tadi di sebelah kanan. Itu saya ada membuat letaknya di 585, lebih tepatnya di pojok sebelah kanan. Ya, dengan catatannya judul dari notepad itu catatan harian Mamang. Oke, begitu. Selanjutnya tetap sama. Ini hanya untuk penempatan dari teksnya, labelnya, penempatan dari kolomnya, dan penempatan dari keseluruhannya. Dan di sini juga saya mengubah function-functionnya yang awalnya dari berbahasa, lebih tepatnya seperti keterangan yang awalnya dari bahasa Inggris, saya mengubahnya menjadi bahasa Indonesia. Di sini saya juga mengubah dari letak dari fitur-fiturnya, seperti fitur Add Notes, View Notes ini saya mengubahnya agar tampilannya terlihat lebih rapi dan lebih enak dilihat. Dan saya juga mengubah dari warnanya, saya menggunakan warna biru untuk background-nya, dan tulisannya menggunakan warna white atau warna putih. Ya, dan fungsi window main loop ini agar program tersebut dapat terus berjalan tanpa agar terus berjalan dan tidak bisa sekali pakai ya. Terus di sini ada conclusion ini untuk meng-close program. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari hasil program yang telah saya buat. Mungkin program ini belum sempurna dikarenakan ya masih banyak untuk perbaikannya apabila ingin menjadikannya sebuah aplikasi mungkin di handphone ataupun berupa desktop atau laptop gitu. Cukup sekian hasil presentasi saya kepada dosen pengampus saya, Bapak Ahmad. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.